Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali. Sampai ketemu kembali dengan Bapak Mulis di sini, guru PAI kalian. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini yang cerah ini, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi nikmat sehat, sehingga kita bisa belajar meskipun dalam kondisi daring seperti saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan membahas atau menjelaskan materi tentang iman kepada malaikat. Namun sebelum Bapak memulai materi pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen untuk melihat kehadiran kalian masing-masing. Oleh karena itu saya minta tolong kameranya semuanya di-on-kan. Saya absen dulu sebelum memasuki pada pertemuan pertama. Saya absen dulu. Saya ingin melihat siapa saja yang pada kesempatan kali ini tidak hadir. Dan tolong nanti ketua kelas, misalkan ada temannya yang tidak hadir, di sini ada Kurdi ya sebagai ketua kelas. Saya absen dulu. Jika untuk mengabsen, kalian bisa menyebutkan di sini. Saya share dulu. Tap. Nah, di sini Abdi Rasid hadir. Silakan kameranya di on apa? Suaranya bisa di on kan semua. Suaranya bisa di on kan segera. Ya, hadir. Terus Nur Ain. Nur Ain. Nur Ain. Nur Ain hadir? Hadir. Hadir. Terus Zaifur Rahman. Hadir. Hadir. Nur Hasanah. Lailatul Makiyah. Hadirah. Khalidatul Jamilah. Hidayatullah. Hadir. Eni Susanti. Hadir. Nurul Imani. Kurdi. Hadir. Saiful Haris. Saya Pak, Izin kemana ini ketua kelas? izin keluarganya lagi di rumah sakit, jadi izin. Oh ya. Ada keluarga yang lagi diinap di sakit. Farel. Izin Pak. Izin juga. Terus Jumhari. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum memulai materi pada pagi hari ini, marilah kita awali kegiatan pagi hari ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian, untuk kesempatan pagi hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang iman kepada malaikat atau malaikat selalu bersamaku. Nah, namun sebelum Bapak mulai materi sebelumnya atau minggu lalu Bapak sudah menjelaskan beriman kepada Allah. Ini materi yang sebelumnya minggu kemarin. Dari 3 gambar ini, apa yang kalian bisa saksikan? Coba ketua kelas. Gambar yang pertama ini gambar apa? Gambar apa yang pertama ini? Gambar yang pertama gambar alam. Gambar alam. Alam apa? Laut, kekayaan laut. Kekayaan laut. Gambar yang kedua, ini gambar planet luar angkasa termasuk bumi. Dan yang gambar yang ketiga, Gambar gunung. gambar gunung. Nah, ini anak-anakku sekalian merupakan bukti ciptaan Allah. Dengan melihat ini, maka secara tidak langsung kita sudah mengimani tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang iman kepada malaikat Allah atau malaikat selalu bersamaku. Nah, pokok bahasannya, anak-anakku ini nanti setelah kegiatan pembelajaran ini Bapak harapkan bisa memahami 3 poin ini. Ya, 3 poin ini. Jadi yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Ya. Yang kedua, dalil nakli dan dalil akli tentang malaikat. Dan yang ketiga, yaitu nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Tuh.
Nah, sebelum Bapak memulai materi, Bapak akan membagi kelompok. Di sini akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok pertama yaitu Abdul Rosid, Saiful Rahman, Kurdi, dan Lailatul Makiyah. Kelompok yang kedua Hurun Ain, ya, Khoridatul Jamilah, Nurul Imani, dan Saiful Haris. Kelompok yang ketiga yaitu Nur Hasanah, Hidayatullah, Eni Susanti, dan Farel. Jadi iman itu adalah keyakinan, meyakini, ya. Jadi ini. Jadi secara bahasa arti iman itu adalah tasyik atau membenarkan, meyakini, mempercayai, secara lisan mempercayai, secara hati meyakini, dan secara perbuatan itu membuktikan. Jadi iman itu, percaya itu ada 3 unsur di sini. 1, mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan membuktikan dengan perbuatan. Itu unsur 3 itu. Jika ketiga unsur tidak ada, 1 saja kurang, maka orang itu belum bisa dikatakan iman. Sedangkan secara istilah, iman itu adalah keyakinan dalam hati, perkataan dalam lisan, dengan amalan-amalan dan anggota badan. Jadi ada 3 unsur, dari hati, lisan, dan perbuatan. Tuh. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya iman itu al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarihi. La yakunu mu'minan illa an tajtami'u fihi hadhihi al-khisal salasa. Jadi seseorang tidak menjadi mukmin atau beriman kecuali terkumpul padanya 3 hal tersebut. Ini menurut Imam Al-Ajuri. Kemudian yang berikutnya malaikat. Malaikat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu malak, jamaknya malaikah. Kata malak berasal dari akar kata alak atau alukah, yang artinya risalah atau mengemban amanah. Apa saja yang wajib kita imani dari malaikat itu? Jadi yang pertama mengimani wujud dan ciptaan malaikat. Wujudnya dan penciptaannya yaitu diciptakan dari nur. Yang kedua mengimani semua malaikat. Malaikat ada berapa? Ada 10 yang wajib. Ada 10 yang wajib diimani atau diketahui. Jadi ada 10 wajib sifatnya, hukumnya umat Islam itu mengimani, meyakini bahwa malaikat Allah itu ada, dan itu hanya ada 10 yang wajib kita imani. Nah nanti Bapak jadi itu pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga mengimani sifat-sifat malaikat. Dan yang keempat mengimani tugas-tugas malaikat. Nih, berikutnya tentang dalil nakli tentang keberadaan malaikat atau wujud malaikat. Ya, dalil nakli, apa itu dalil nakli anak-anakku? Dalil nakli itu adalah dalil yang berdasarkan nas atau firman Allah. Salah satu contohnya di mana firman Allah itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Bapak bacakan dulu ya, nanti anak-anakku kembali membaca kembali, saya tunjuk satu-satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Coba ketua kelas dibacakan kembali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Coba artinya Miftahul Jannah. Artinya dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun.
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Sadaqallahul Azim. Tugas kalian nanti, ya ini tugas kalian nanti. Ini Bapak sudah bentuk 3 kelompok tadi. Yang pertama Abdul Basir, Saifur Rahman dan terusnya. Kelompok pertama itu menuliskan dan menghafal ayat Al-Qur'an beserta maknanya. Ya, ini ditulis Quran surat An-Nahl ayat 102. Sedangkan kelompok kedua tugasnya itu adalah menulis dan menghafal ayat serta maknanya Quran surat At-Tahrim ayat 6. Dan kelompok ketiga itu adalah menulis dan menghafal ayat serta maknanya Quran surat Al-Anbiya ayat 19 sampai ayat 20. Nah, nanti di akhir pelajaran paling tidak nanti jam 10 tugas ini sudah bisa disetor ke Bapak dengan rekaman suara yang dikirim di grup. Ya, dengan rekaman suara yang dikirim ke Bapak ke grup. Oke, siap. Itu tentang dalil nakli. Jadi dalil nakli itu adalah firman dalil yang berdasarkan pada nas atau firman Allah. Berikutnya anak-anakku, nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Ada berapa tadi malaikat? 10. Ya, coba 1. Malaikat Jibril. 2. Mikail. Yang ketiga malaikat Israil. Israil. Yang keempat terus berikutnya Israfil. Israfil. Terus Mungkar. Munkar, Nakir, Kir. Rokib, Atid, Balik, dan Ridwan. Wah. Nah, jadi ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, jadi nama dan tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail membagi rezeki, malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Israil mencabut nyawa, malaikat Malik menjaga di neraka, malaikat Ridwan menjaga di surga, malaikat Rokib dan Atid mencatat amal baik dan amal buruk manusia, dan malaikat Mungkar dan malaikat Nakir menjaga di kubur, menanyai bisa di kubur. Nah, sekarang pertanyaannya, malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu, ya, menyampaikan wahyu itu sudah tidak ada, sudah ditutup oleh Allah. Terus sekarang malaikat Jibril itu kerjanya apa? Ada yang tahu enggak? Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Berarti secara tidak langsung, secara akal, malaikat Jibril itu sekarang bisa dikatakan pengangguran, ya? Hah? Oh, tidak. Gimana? Ayo, gimana? Ada yang tahu enggak? Kalau itu kan sampaikan kepada para nabi, cuman lain untuk malaikat Jibril selain yang wahyu untuk diskan. Misalkan untuknya itu bagi orang yang punya kayak yang soleh itu, yang bikin Ya. orang itu pasti mendapat apa ya, kalau bahasa selain orang itu istilah namanya Kalau ya, betul. jadi tidak ya malaikat dia yang Bagus ya, terus jadi istilahnya. jadi tidak ada istilahnya malaikat di sini pengangguran ya. Ya, jadi Tidak. malaikat Jibril itu meskipun wahyu sekarang sudah di stop, sudah tidak ada, namun malaikat Jibril itu yang menyampaikan ilmu, yang memberi ilmu kepada manusia. Nah, jadi itu malaikat Jibril. Kemudian malaikat Israfil, malaikat Mikail itu yang membagi rezeki. Jadi malaikat Mikail ini yang membagi rezeki, bukan membagi pekerjaan. Tapi yang dibagi itu rezeki, bukan pekerjaannya. Tuh. Nah, kemudian berikutnya, setelah kita memahami tentang nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya, ini selain itu, tugas malaikat itu adalah satu, beribadah kepada Allah. Malaikat selalu bertasbih siang dan malam, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 206. Coba siapa yang bisa membacakan? Baiklah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun.
ada beberapa kesimpulan dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulan yang pertama yaitu iman kepada malaikat, maksudnya adalah meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Saya kira untuk pelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Marilah kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah teman-teman Telah belajar. kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini dengan Bapak Muflis mendapatkan ilmu yang manfaat. Marilah teman-teman kita membaca doa dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terima kasih ketua kelas, dan perlu anak-anak ketahui untuk pertemuan minggu depan Bapak akan membahas tentang hikmah beriman kepada malaikat, ya, dipelajari lebih dulu di rumahnya. Jadi untuk pelajaran minggu depan yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Sekian anak-anakku, terima kasih. Silakan melanjutkan untuk materi atau mapel berikutnya. Bapak akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan pembacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.